sudah udah masuk dalam bagian itu ya. Uh, jadi menurut Yudi Latif itu keadilan sosial itu merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Ya, yang itu sudah dilukiskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti sudah menjadi apa? Inti dari moral ketuhanan. Prinsip keadilan itu adalah inti dari moral ketuhanan. Kemudian landasan pokok kemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Jadi saya ulang lagi, prinsip keadilan itu adalah inti dari moral ketuhanan, sila yang pertama, landasan pokok kemanusiaan, sila yang kedua, simpul persatuan, sila ketiga, dan matra kedaulatan rakyat, sila keempat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya. Rumusan itulah diuraikan oleh Notonegoro ya dalam bukunya Pancasila dalam Filsafat, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila yang berikutnya. Nah, kira-kira apa saja? Di sini isi butir-butir pengamalan Pancasila sila kelima itu meliputi yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kita mengingat bahwa negara kita, bangsa kita itu adalah bangsa yang sudah memiliki nilai-nilai yang tinggi, ya, budaya yang luhur, yang bisa Anda lihat di berbagai pelosok di Nusantara ini, nilai kekeluargaannya cukup tinggi, nilai gotong royongnya sudah begitu lama ada di negara kita ini. Nah, jadi bagaimana nih dikembangkan semikian rupa? Jangan dihilangkan sikap kekeluargaan, sikap gotong royongan ini. Ya, memang tahun ini ya, sikap kekeluargaan dan gotong royongan itu ditiadakan. Ditiadakan kenapa? Ayo, kenapa ditiadakan? Alasan kesehatan. Karena alasan kesehatan. Karena ini alasan yang sangat mendasar. Ternyata alasan kesehatan itu bisa menghilangkan faktor-faktor yang dulu pernah kita kerjakan bersama-sama. Contohnya suasana keluargaan. Biasanya suasana menjelang Lebaran atau bulan puasa itu Lebaran itu orang sudah siap-siap untuk mudik. Ternyata tahun ini mudik dilarang. Bahkan diintegrasi dan bahkan di Jakarta boleh mudik tapi nggak boleh kembali. Jadi suasananya tidak lagi kekeluargaan. Jadi istilahnya kalau mau salaman, salamnya salam online. Jadi istilahnya online yang berlaku saat ini. Ini adalah tetap sama saja, walaupun kita dari online, kita bisa seperti ini kuliah juga. Ini tetap suasananya kita kekeluargaan, tidak kaku, tidak egois gitu ya. Nah, dan suasana gotong royong tetap ada di daerah-daerah atau di bangsa kita ini ya. Jadi tidak, misalnya ada kematian, ada kerja bakti, ada saling membantu di dalam hal-hal yang sifatnya mendasar di dalam kehidupan kita. Kita ini dimanapun di pelosok Indonesia selalu bergotong royong. Ya. Jadi jarang mereka yang jenis, kecuali orang-orang yang egois ya. Orang-orang yang sudah hidupnya hanya untuk uang, hanya untuk prestis, hanya untuk ya lulu gue seperti di kehidupan kota-kota besar ya. Itu jangan menjadi patokan. Itu adalah orang-orang yang sudah lupa daratan, menurut saya begitu ya. Karena apa? Karena mereka sebetulnya asal mereka itu adalah dari daerah. Tapi kenapa sampai di Jakarta, sampai di Surabaya mereka berubah? Mungkin hidupnya yang sudah berubah. Jadi orang yang dulu sederhana menjadi mewah-mewahan. Orang dulu tidak punya menjadi kaya. Orang yang dulu hanya biasa-biasa berpangkat. Kemudian mereka menjadi orang yang terkenal ya. Di artis atau mungkin juga kata dewan dan sebagainya. Ya
Ini menyebabkan bisa lama-lama nilai kegotong royongan itu hilang. Nah, ini kita hindari nih. Bagaimana nilai-nilai yang luhur dari masyarakat kita ini tetap ada yang tercermin dalam suasana keluargaan, baik keluargaan di rumah maupun di kantor maupun di kampus misalnya gitu ya. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ini penting sekali sikap adil ini ya. Jadi adil itu artinya apa? Adil itu kita merasakan bahwa ini adalah sama seimbang antara yang orang lain rasakan. Jadi kalau Anda mau adil, ada sikap keadilan itu kita ketika kita memperlakukan orang lain itu tidak itu kalau diperlakukan pada kita bagaimana? Intinya kita berharap bahwa nilai keadilan itu adalah nilai yang betul-betul diterapkan kepada sesama manusia, terutama pada sama bangsa kita ini ya, di rakyat kita Indonesia ini yang mentang-mentang orang Jawa itu hanya adilnya pada orang Jawa, tidak boleh. Kalau orang Sumatera hanya adil terhadap orang Sumatera, tidak boleh. Itu juga orang partai. Kalau orang partai misalnya mereka hanya adil terhadap orang partai di luar partai, mereka tidak, itu tidak benar. Itu orang pemerintah atau kekeluargaan bisa juga menimbulkan ketidakadilan, itu juga tidak benar ya. Jadi mengembangkan sikap keadilan atau terhadap sesama. Menjaga, yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penting sekali dalam pengembangan ini adalah kalau kita ada kewajiban, ada hak, memperoleh hak, juga ada kewajiban. Tidak dapat hak terus, kewajiban tidak ada. Ya, coba nanti seimbangan ini penting ya. Istilahnya take and give gitu ya. Ya, jadi jangan sampai kita hanya minta terus tapi nggak pernah melakukan memberi. Sebaliknya memberi terus juga jarang mendapatkan hak. Yang kedua ini harus seimbang. Kemudian yang keempat, menghormati hak orang lain. Nah ini dia, punya orang lain jangan dianggap punya kita. Ya, kekayaan orang lain itu bukan kekayaan kita. Hak orang lain itu adalah privasi mereka. Tetapi juga jangan kita hormati. Siapapun dia, ya, itu kita hormati sebagai dia memiliki hak ya untuk. Nah, hak itu macam-macam. Bisa hak kekayaan berupa berupa properti, bisa hak dalam bentuk kekayaan intelektual ya. Bisa juga hak dalam sejadi hak berpendapat, hak untuk berkumpul. Nah, itu sudah ada dalam undang-undang dasar kita. Hak ini sini itu luas cakupannya ya. Ya. Jadi hak yang sebagai manusia di Indonesia miliki untuk misalnya bertanya, hak untuk berpendapat, hak untuk berkumpul. Hak yang lebih lagi adalah hak untuk memiliki kekayaan. Hak, ya, hak untuk bekerja dan seterusnya. Nah, kita hormati semuanya. Saling menghormati penting supaya kita tidak mengganggu atau tidak memperlakukan orang lain semena-mena. Ya. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat diri sendiri. Ini kira-kira bagaimana nih? Suasana ini kira-kira sudah terjadi belum? Kita saling membantu orang lain, bisa berdiri sendiri. Kira-kira menurut Anda sudah terjadi belum ini di Indonesia ini? Halo? Belum, Pak. Belum ya. Kenapa Mbak Mas Raditya? Kenapa kok belum terjadi? Karena apa ya, Pak? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga. Coba yang lain. Masyarakat dia coba. Jadi kita harus memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, saya nyatakan bahwa apakah ini suka memberi pertolongan sudah terjadi belum di negara kita ini? Kalau belum, berarti kita keadilan sosialnya belum tercapai. Gimana kira-kira? Ini contohnya apa? Seperti apa contohnya kira-kira? Contohnya. Oke. Apa? Kira-kira contohnya apa? Jadi gini, saudara-saudara.
ini kebiasaan yang bagus ini sebetulnya kita jangan melihat orang lain susah itu malah kita senang, gitu ya. Jangan melihat yang menderita kita malah syukur, gitu. Itu istilahnya kita harusnya kita bantu. Jadi kalau ada teman, saudara, sama saudara kita sendiri dulu, itu hidupnya lebih susah daripada kita. Nah, bagaimana kita bantu? Nah, bantu di sini itu bisa dalam bentuk sifatnya jangka pendek, bisa jangka panjang. Jangka pendek ini membantu ketika dia butuh pada saat itu. Jangka panjang lebih banyak membantu bagaimana dia kalau bisa tegak sendiri, tidak lagi mengemis atau minta tolong kepada orang lain. Jadi ini biasanya dilakukan oleh Cina biasanya. Di negeri kita, di Tionghoa ya, atau mungkin di Indonesia sendiri, mereka akan membantu dulu saudara-saudara mereka yang hidupnya susah, mereka belum bisa diri sendiri, dah dibantu supaya bertegak sendiri. Seperti orang tua kepada anak. Tidak mungkin orang tua akan melepaskan anaknya itu kalau belum berdiri sendiri. Ya, Bu ya? Halo? Iya, Pak. Nah, kira-kira yang lain gimana? Anda sudah bisa berdiri sendiri belum? Belum kan? Belum, Ya. Pak. Belum ya. Pengertian berdiri sendiri itu mandiri ya. Belum. Anda berarti masih membutuhkan pertolongan siapa? Utamanya adalah orang tua. Orang tua. Ya. Orang tua, saudara-saudara Anda, kakak, adik, atau mungkin orang yang ya. Nah, kenapa begitu? Karena Anda belum berdiri sendiri. Nah, yang pertama membantu itu adalah orang tuanya atau keluarganya dulu. Nah, baru nanti orang lain. Nah, orang lain itu lebih bagaimana caranya ya? Mungkin teman-teman kita, saudara-saudara yang kita sudah ikat saudara dengan dia, atau keluarga jauh misalnya. Itu sudah memberikan pertolongan kepada kita. Nah, itu nanti menjadi suasana keluargaan itu lebih erat lagi ya. Nah, ini kalau begitu apa? Nah, kalau ingin terjadi, ini suasana menjadi Indonesia itu menjadi makmur, bisa jadi apa? Jadi negara yang jadi bisa setara dengan negara maju. Karena tidak ada lagi yang susah, tidak ada lagi yang miskin. Nah, cuma saat ini kita perhatikan masih suasana seperti ini belum terjadi di negara kita. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya, atau sebaliknya yang miskin nggak pernah tambah-tambah miskin, tidak tambah-tambah menjadi kaya. Yang kaya tetap kaya, akhirnya jurangnya semakin dalam. Nah, ini tidak mencerminkan nilai keadilan. Ya, pada haknya sama, kewajibannya sama. Kenapa dia kaya? Saya miskin. Nah, itu banyak faktor yang menyebabkan begitu ya. Oke. Yang keenam adalah tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi jangan kita melakukan, misalnya kita memiliki kekayaan, memiliki hak milik, kemudian kita gunakan untuk memeras orang lain. Tidak boleh terjadi. Misalnya kita beri pinjaman uang 100.000 misalnya. Tapi dengan diperas ya, suruh bekerja paksa, dia suruh ini, suruh begitu dan sebagainya, sehingga dia menjadi orang yang merasa bahwa tertindas ya. Ya. Jadi meskipun kita membantu orang, tapi jangan melakukan orang itu semena-mena. Jangan membuat orang lain itu, loh, saya dibantu tapi kok saya diperlakukan seperti ini misalnya gitu ya. Bahkan ada lagi yang sifatnya memeras orang lain. Ya. Jadi mumpung nih saya berkuasa, mumpung saya nih kaya, saya peras nih orang lain supaya ini nggak boleh nih terjadi ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang sifatnya pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, ini sudah mengejalannya cukup lama ya di negara kita. Jadi meskipun kaya, seharusnya kaya itu jangan untuk pemborosan atau hidup mewah. Seandainya orang Indonesia, nah sekarang ingin tanya nih, orang Indonesia nih orang boros atau hidup mewah atau enggak nih kira-kira? Menurut Anda nih, semua nih. Menengah, Halo. Pak. Menengah. Menengah. Yang lain, kira-kira gimana? Kita lihat keluarga kita dulu deh, keluarga kita masing-masing. Coba Anda jawab. Kira-kira kalau enggak Anda tuh hidupnya mewah atau boros-boros atau tidak? Keluarga Anda masing-masing coba. Dipas-pasin, Pak. Dipas-pasin. Gimana?
Jadi hidupnya kira-kira keluarga Anda hidupnya mewah atau enggak? Biasa aja, Pak. Biasa, biasa, Pak. Inilah tidak ya. Biasa aja. Boros enggak? Boros enggak? Enggak, Pak, karena enggak ada yang diborosin gitu ya. Enggak. Iya, benar. Kalau Tahu, Pak. Jadi artinya apa? Jadi sini adalah hidup mewah pun itu menimbulkan ide orang lain. Membuat orang lain bisa menimbulkan membuat orang lain itu menjadi tidak mau dekat dengan Anda. Kemudian orang lain akan menjadi orang Anda merasa bahwa Anda lebih tinggi daripada dia. Nah, akhirnya menjadikan hubungan kita dengan orang lain itu menjadi jarak. Itu juga boros. Mentang-mentang barusan punya uang banyak, kita habis-habiskan. Itu nggak benar. Meskipun punya uang kita sendiri. Tapi dalam masyarakat kita sering terjadi begitu. Saya pernah pengalaman itu di satu tempat di Lampung, ya salah ya. Itu masyarakat habis panen raya, panen kopi waktu itu. Kemudian karena dia panen uangnya banyak, langsung digunakan untuk membeli ini, membeli itu. Sampai yang tidak perlu dibeli. Mobil, padahal nggak ada garasinya. Ya nak, dia membeli bukannya satu, bisa dua. Beli sepatu, padahal dia nggak pernah pakai sepatu, misalnya gitu kan, dari sawah, misalnya gitu ya. Macam-macam lah, hidup mewah, ingin boros, dan ingin tampil beda. Tetapi setelah habis uangnya, sempat klik lagi, dia akan jual semua hartanya itu, dan bahkan berutang. Nah ini pemborosan, orang pemboros seperti itu. Dan sampai kita untuk hidup, itu kita banyak utang. Banyak utang kan malah menimbulkan beban sendiri, ya. Jadi kalau gitu apa? Meskipun Anda kaya, jangan itu Anda boros. Jangan bermewah-mewah. Yaitu tidak benar, tidak dibenarkan baik di negara Pancasila ini maupun dalam agama kita pasti tidak boleh itu menunjukkan orang boros maupun hidup mewah. Kalau contoh boros itu apa? Contohnya. Kira-kira contoh boros itu apa? Silakan coba. Apa contohnya? Beli yang nggak perlu dibeli. Beli yang nggak hedonisme. Membeli sesuatu yang nggak perlu. Atau istilahnya bergaya bahwa sebetulnya uang yang di saku itu meskipun banyak, tapi kita beli-beli semuanya. Ya, nggak diperlukan. Nah, ini kan memang aneh kan? Kita merasa bahwa karena punya uang kita beli. Nah, wah kan ada yang bergaya hidup mewah. Gaya hidup mewah itu apa istilahnya? Seandainya orang itu hidup dengan misalnya yang normal itu seperti punya rumah, kalau dia punya uang, punya mobil, yang jangan berlebih dari apa yang kemampuan, dan lihat tetangganya juga, ya. Wah malah ada yang bangga, wah mobil gua keren banget, yang lain mobil diesel kabeh, ya, misalnya gitu ya. Akibatnya orang lain merasa nggak nyaman hidup dekat Anda, ya. Sesuaikanlah dengan hidup di lingkungan Anda, hidup tenang di situ ya. Jangan kita merasa kayak kita beli segalanya sehingga orang lain itu melirik terus. Melirik itu belum tentu kan mereka senang, bisa jadi Anda yang diincar oleh dia gitu. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan kepentingan umum. Ini baik kepentingan umum juga gitu. Jangan mentang-mentang kaya, mentang kita memiliki itu, kita semua kepentingan umum kita tanggar gitu ya. Nah, kemudian nomor 9, suka bekerja keras. Nah, seorang Pancasilais itu, orang Indonesia itu orang harusnya suka bekerja keras, bukan malas-malas atau kalau sudah lulus, kalau sudah selesai, mereka lebih banyak diamnya atau istirahatnya daripada kerjanya. Mentalitas orang Indonesia itu nggak suka kerja sebetulnya begitu. Sukanya dibayar, sukanya digaji, sukanya nganggur dikasih uang. Nah, ini sekarang pada rebutan nih, banyak nih sumbangan dari pemerintah. Gini dari sana sini, itu pada mereka senang sekali. Kenapa? Mereka nggak perlu kerja keras, tapi dapat uang. Nah, ini berisiko nggak bagus untuk jiwaan mereka ya. Gitu ya. Suka menghargai hasil karya orang lain yang manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ini penting nilai-nilai ini di kita mulai dari sekarang ya. Hargailah karya orang lain. Sekecil apapun,
Kalau orang sudah berkarya, dia sudah membuat sesuatu, kita hargai. Nah, kita bagaimana Pak? Kalau saya berbuat seperti itu, bagus lagi, itu namanya munculkan nilai kompetitif. Bagaimana kita bisa berkompetisi baik sehat dengan mereka, saling menghargai. Saya tidak saling menjatuhkan, tidak iri, ya. Jadi ada orang misal membuat sesuatu, ternyata karena pada orang itu mungkin segala-galanya lebih, kita menganggap kita lebih baik atau lebih kaya atau lebih pintar daripada dia. Ternyata dia bisa berbuat sesuatu, kita belum tentu bisa buat. Nah, kita hargai karya orang itu, ya. Nah, yang jelas itu karya itu bermanfaat untuk kemanusiaan dan kemajuan dan kesejahteraan kita bersama-sama. Ini hasil karya itu jangan diremehkan. Yang parahnya lagi di Indonesia, baik itu masyarakatnya maupun pemerintahnya, seringkali karya-karya anak bangsa itu tidak pernah diperhatikan. Bahkan itu disepelekan. Kalau dari asing itu pasti benar, bagus. Dan dari lokal itu masih tidak berkualitas. Ini sudah seanggapan yang salah. Ya. Sehingga karya anak bangsa itu tidak pernah dihargai di negerinya sendiri. Padahal belum tentu kualitas yang di luar itu lebih bagus daripada kualitas yang di dalam. Ya. Gimana, saudara? Jadi saya pernah ada riset ini, pernah lakukan begini. Udah lama, bukannya sekarang, udah 30 tahun yang lalu, ya. Bagaimana orang Indonesia itu kalau terpengaruh dengan merek, ya. Anda kira-kira terpengaruh merek enggak? Jujur aja, kira-kira gimana? Membeli sesuatu karena, ya, jujurnya kita membeli sesuatu karena mereknya atau karena harganya atau karena apa? Ya katakanlah kerennya atau apa gitu. Kira-kira apa? Kalau kita membeli sesuatu. Merek, Pak. Kalau saya pribadi lihat harganya. Ada Kita pengen, Pak. Oke. Nah, ini ada celana deh. Ada nih satu celana Levi's, harganya 1 juta. Kemudian ada lagi celana selfie namanya, dibalik aja selfie gitu ya. Harganya 500.000. Kualitasnya sama. Bagus sama bagusnya. Tapi harganya separuh. Kira-kira Anda membeli mana? Yang selfie atau Levi's? Selfie. Beli selfie, Pak. Yang selfie, Pak. Selfie, Pak. Kualitasnya selfie. sama, beda, Ya. selfie, Pak. Nah, untuk menentukan kualitasnya sama, kira-kira gimana caranya gimana? Nah, kita bisa menentukan ya, kebiasaan kita bisa tahu ya. Berarti Anda benar. Ya, Anda benar bahwa Anda tidak terpengaruh oleh merek. Nah, pernah dilakukan riset oleh satu dosen dulu, itu di wilayah Klaten ya. Dia beli celana merek Levi's, ya, kemudian dia beli merek lokal yang bentuknya sama dan tentunya kualitas anunya berbeda, kualitas kainnya berbeda. Kemudian sama dosen ini mereknya diganti, copot gitu ya. Levi's-nya dicopot, dipindahkan ke merek yang kain lokal. Nah, kain lokal tadi diganti mereknya, saya katakan selfie tadi diganti ke merek Levi's. Tahu nggak saudara? Yang laku apa? Yang merek yang barang lokal. Habis itu, karena mereknya Levi's. Ya, dan barang selfie tadi yang asli Levi's tadi malah nggak laku. Ya, selisihnya harganya cukup besar. Ini kenapa masyarakat kita masih terpengaruh oleh merek, ya? Sampai murah kacek kok nggak, ya istilahnya nggak. Nah, akhirnya dia nggak tahunya setelah di riset sekian banyak oleh masyarakat membeli, untuk menentukan perilaku masyarakat membeli. Masih banyak yang memperhatikan merek yang ini. Tetapi juga ingat, walau gimana pun kita harus mengukur kualitas. Nah, itu yang penting dalam beli barang dulu. Ngerti kualitasnya dulu, baru kita lihat mereknya gitu ya. Tapi nggak ngerti kualitas. Nah, ini kita sama punya uang nih. Tetapi uang kita bisa membeli merek impor, bisa merek lokal. Kalau tahu kualitasnya masing-masing bagus, harganya lebih murah lokal, kenapa tidak? Nah, akhirnya makanya di dalam konsep dulu,
Dan kalau dalam konsepnya cintailah produk-produk dalam negeri. Nah, istilahnya mencintai produk sendiri itu untuk apa? Supaya negeri kita bangkit menjadi negara besar. Ya. Dan bagaimana Pak? Ini saat ini itu sulit untuk untuk bersaing dengan negara-negara lain, sama dengan Cina misalnya. Bagaimana Pak? Kita bisa menjual barang hanya katakan Levi's tadi contoh. 500.000 kita jual. Tapi Cina bisa jual 200.000 itu gimana ini? Nah, ini adalah persaingan. Bisa sehat atau tidak sehat, bisa juga pemerintah melakukan proteksi kepada pedagang atau pebisnis di Indonesia supaya karya-karyanya barang-barang lokal itu bisa laku. Nah, sekarang bisa jadi kalau kita lakukan riset di Jakarta misalnya di tempat-tempat perdagangan, Anda dulu Tanah Abang itu ramai produk lokal dan itu pembelinya banyak lokal. Ya. Juga di Manggu 2 dan sebagainya. Sekarang produk lokal itu hampir kalah saing dengan produk impor. Karena barang impor kualitasnya sama, harganya murah. Nah, produk dari mana? Ya banyak dari Cina. Nah, akibatnya produk anak bangsa di berbagai daerah itu tidak pernah lagi banyak produksi. Nah, akibatnya merantai ini. Di daerah-daerah itu berantai tukang jahit, tukang angkat, tukang ini tuh menjadi semua termiskinkan dengan tadi di Tanah Abang produk mereka nggak laku. Coba kira-kira bagaimana? Jadi kita harus nih menghargai nih. Ya bisa aja menghargai dengan bagaimana membeli, ya membeli. Jadi coba juga saudara, saya tidak anti kepada asing, saya tidak anti kepada orang kaya, tetapi bagaimana menyimbangkan ini. Contohnya gini, kita kan sukanya belanja di Indomaret atau Alfamart atau kita kalah di mall atau di supermarket, iya enggak? Ya Pak ya? Halo? Ya, Pak. Iya kan? Jujur kan? Anda kalau naik motor pasti yang Anda muter itu pasti cari sesuatu masih hampir Indomaret. Padahal ngantri cukup banyak. Enak. Iya Pak. Halo? Halo? Halo. Dengar nggak? Halo, Pak. Halo Pak. Saya enggak? Dengar, Pak. Dengar saya? Dengar. Alah. Dengar. Iya, maaf. Ini rumah saya lampunya mati. Mungkin nanti. Hah? Iya. Jadi mungkin presensinya nanti mungkin nanti presensinya mungkin ada kalau saya ganti anunya tidak ini karena mati, nggak tahu sampai jam berapa mati lampu debat saya, jadi presensinya belum bisa diisi sekarang, tapi tetap Anda presensi sudah presensi sama Mbak Karen toh? Sudah, Pak. Sudah, ya? Presensinya udah saya kirim, Sudah. Pak. Halo, kirim Mbak Karen nanti. Sudah, Pak. Tapi belum saya masukkan karena saya lagi presentasi. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Oke deh. Oke gitu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan hidup yang sederhana, membeli produk-produk yang berkualitas, tetapi kalau bisa usahakan yang itu produk lokal, produk bagaimana yang miskin pun terangkat, yang produk kecil pun, UKM pun terangkat kehidupan dia dengan Anda membeli barangnya. Jadi saya ulang tadi, kalau ada toko itu yang di situ ramai, di situ adalah ramai, yang satu sepi, ya jangan semuanya tempat yang ramai. Teman sepi pun biar sedikit lebih mahal, tidak apa-apa. Itu adalah konsep bagaimana menyimbangkan keadilan kepada supaya terangkat nih perekonomian rakyat kita ini. Ya, inilah contohnya bagaimana. Jadi kalau semua kita tuh, ya saya heran, kenapa ya? Saya bilang orang mau anti di toko, di mall, di supermarket atau apa tuh, untuk hanya karena mahasiswa ini hanya untuk minuman aja, beli minuman satu gelas saja, itu beli diantri di Indomaret gitu. Padahal tetangga dia itu ada orang jual minuman. Kenapa nggak mau dia nggak antri kok? Gitu ya. Gitu ya, sudah ya. Jadi ini gambarannya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi konsep keadilan itulah cita-cita luhur dari bangsa kita menjadi sejahtera.
ya menjadi nilai keadilan itu betul-betul sudah kita anukan sudah terwujud. Yang mudah-mudahan terwujudnya itu pelan-pelan dan menjadi ke depan menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Pancasila ya. Gitu. Oke. Gak ada pertanyaan? Coba. Udah ada, ya. Ya, segera untuk kuliah dipakai ini nanti saya cukupkan dulu sini ya. Kebetulan untuk saya mau presensi di rumah saya lampunya mati malah. Jadi belum bisa pakai, saya masukkan presensi Anda belum bisa masukkan. Nanti saya sesuaikan aja nanti hari apa gitu ya. Nanti hari apa. Setelah hari ini yang lain kosong hari apa? Besok ada yang kosong enggak? Halo? Besok kosong, Pak. Nanti ada yang kosong nggak? Ada Besok, kosong. Nah, saya akan jam berapa itu kosongnya? Kosong terus, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu terus saya nggak masalahnya. Saya hanya masukkan presensi yang tadi. Karena kalau hari ini saya masukkan kan tidak bisa. Karena hari kan lampunya mati. Jadi saya besok masukkan presensi yang tadi yang dikirim Mbak Karen tadi. Gitu ya? Ya, Pak. Halo? Jadi saya biasanya saya pakai satu laptop atau satunya pakai handphone, satunya pakai PC. Yang kebetulan yang pakai PC yang laptopnya lampunya mati. Nah, jadi biasanya saya di situ saya presensi saya masukkan tadi mati. Ya sudah berarti besok aja saya masukkan. Karena besok hari kosong malah enak malah ya. Tinggal saya masih pagi saya masukkan. Tapi nggak perlu kuliah gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kita kuliah sampai di sini dulu aja ya. Kita masuk hari Rabu lagi ya. Iya, Pak. Halo. Ya, Coba. Halo, ha. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Halo. Baik, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Semangat semua ya. Ini kalau untuk ujian kalian nanti di bulan depan sudah keluar jadwalnya belum? Gimana Mbak Karen? Yang lain? Sudah keluar jadwalnya belum? Bulan depan? Belum tahu ya? Belum, Pak. Belum. Jadwal apa Belum, kita Pak. kenalnya? Kita pertengahan Januari ke atas ya? Belum, Pak. Belum. Masih ada minggu tenang nanti. Oke, mari kita tutup ya. Kita tutup kuliah kita dengan berdoa. Ya, Pak. Doa dipersilakan. Karen bingung, Pak. Pak. Kenapa bingung Karen? Nggak ngantuk tuh Karen? Karennya libur. Oke, kita ya kita jadi gimana Mbak Karen? Enggak, Pak. Enggak. Mereka tuh main-main, Pak. Lain.